Baiklah sobat-sobatnya, bagi teman-teman yang mungkin saat ini masih bingung ya terkait tentang notifikasi baru di SSCSN, maka di sini kita perlu mencatat ya bahwa di sini untuk perubahan di akun SSCSN ini kalau misalkan menurut saya dan juga dari berbagai macam sumber yang terpercaya terkait tentang hal ini, yaitu dengan munculnya untuk notifikasi baru yaitu hasil verifikasi berkas oleh verifikator instansi semua sudah checklist warna hijau ataupun juga warna putih seperti ini. Nah, terkait tentang perubahan ini kira-kira itu apakah ada kaitannya dengan proses usul NIP3K? Kalau menurut hasil rangkuman saya, ini tidak ada kaitannya ya dengan progres usul penetapan NIP3K. Yang mana di sini setidaknya kita ada 6 bukti yang menguatkan terkait tentang hal itu. Dan dengan demikian di sini dapat saya simpulkan bahwasannya inilah merupakan notifikasi yang telah ditampilkan ya. Ini seharusnya dulu ditampilkan ketika teman-teman ini sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi menjelang pelaksanaan seleksi kompetensi ya. Baiklah sobat semuanya, untuk bukti yang pertama, nah ini teman-teman, yaitu untuk bukti yang pertama bahwa untuk notifikasi ini, notifikasi verifikasi berkas pendaftaran ya. Jadi menurut saya inilah merupakan notifikasi terkait tentang verifikasi berkas pendaftaran. Nah, tentunya dulu ketika teman-teman di sini melakukan pendaftaran P3K Guru, itu kan di bagian unggah dokumen ya. Itu di sana teman-teman diminta untuk mengunggah dokumen untuk pendaftaran kan. Yaitu diantaranya yang pertama ini adalah ada Dukcapil ya, ini adalah KTP. Kemudian yang kedua kita suruh mengupload ijazah S1 yang linear sesuai dengan jabatan yang kita lamar. Kemudian kita mengupload transkrip nilai yang terkait tentang ijazah yang sudah kita upload di atasnya ini. Kemudian kita mengupload pas foto formal terbaru yang berlatar belakang warna merah kan. Kemudian kalau misalkan teman-teman punya Serdik, ini juga diminta untuk melakukan upload ya terkait tentang Serdik yang kita miliki. Nah, setelah proses pendaftaran selesai, tentunya teman-teman kemarin itu pada pengumuman hasil seleksi administrasi sesuai dengan jadwalnya, maka di sini kita ketika melihat di akun kita ya, akun pendaftaran SSCSN, maka di sini tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Jadi di sini ada tombol cetak kartu informasi akun, kemudian cetak kartu pendaftaran. Kalau misalkan kita lulus seleksi administrasi, inilah ada tampilan seperti ini. Selamat atas nama kita, Anda lolos tahap administrasi berkas gitu kan. Kemudian kita mencetak kartu peserta ujian. Nah, seharusnya untuk notifikasi yang ada di sini, ini seharusnya dimunculkan ketika dulu sudah muncul notifikasi yang sama terkait tentang kelulusan seleksi administrasi. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa seharusnya tombol ini ya, hasil seperti ini adalah merupakan notifikasi yang telat kita dapatkan di akun kita, yang mana seharusnya adalah merupakan tampilan hasil verifikasi dari instansi yang seharusnya ditampilkan ketika pengumuman hasil seleksi administrasi. Jadi menurut hemat saya ini adalah seperti ini. Jadi ini tidak ada kaitannya ya dengan proses untuk usul penetapan NIP3K. Dikarenakan untuk proses penetapan nomor induk P3K itu untuk berkas yang diupload itu kan ada 9 kan. Jadi berkas yang diupload bukan hanya berkas yang terdiri dari 5 ini. Bahkan kalau misalkan di sini teman-teman itu banyak sekali kan yang belum punya Serdik, maka di sini sepertinya memang tidak ada kaitannya dengan pemberkasan teman-teman. Dan selanjutnya untuk yang kedua ini adalah bahkan dari teman-teman peserta yang tidak lulus pun ini juga mendapatkan notifikasi yang sama ya. Nah, ketika kalau misalkan teman-teman peserta yang sudah lulus seleksi itu kan tampilannya seperti ini ya. Nah, ini untuk tampilan ini berada di bagian atasnya. Notifikasi pengisian DRH dan juga link pengisian DRH, yang mana kalau misalkan kita sudah submit dan sudah akhir proses pengisian DRH, tampilannya sudah menjadi seperti ini. Nah, notifikasi ini munculnya di atasnya dan ini posisinya di bawahnya notifikasi kelulusan seleksi administrasi. Nah, kalau misalkan di sini ada kaitannya dengan berkasan, tentunya untuk teman-teman yang nggak lulus pun ini nggak akan dapat ya. Nah, nyatanya di sini dari teman-teman yang nggak lulus pun di sini ada notifikasi yang serupa. Jadi di sini teman-teman yang di sini untuk seleksi kompetensi prasanggah, bahkan ini ada tampilan mohon maaf Anda tidak lulus prasanggah. Nah, ternyata di sini juga mendapatkan tampilan yang sama. Berarti sangat valid bahwasanya di sini untuk notifikasi hasil verifikasi berkas ini adalah seharusnya munculnya tuh dulu ya. Jadi dapat dikatakan ini merupakan tampilan yang mungkin sudah kadaluarsa ya untuk ditampilkan di saat ini. Nah, kemudian untuk yang ketiga, bahkan dari teman-teman P3K tenaga teknis itu juga dapat notifikasi yang sama, padahal mereka itu belum melakukan pemberkasan kan.
Nah, teman-teman P3K teknis yang belum melakukan pemberkasan dan nanti dijadwalkan bahkan untuk pengumuman pasca sanggah, lulusan itu kan nanti sepertinya diundur ya sampai dengan tanggal 22. Semoga nanti kabar gembira bagi teman-teman yang teknis, nanti yang nggak lulus bisa lulus ya, dikarenakan ada simulasi penghitungan ulang untuk pemenuhan formasi yang kosong, sehingga berpotensi teman-teman yang tidak lulus nanti akan bisa lulus itu ya. Nah, bahkan teman-teman yang P3K teknis pun ini juga dapat notifikasi yang sama, bahkan mereka belum melakukan pemberkasan. Dan ini adalah contohnya dari salah satu yang disajikan ya, disampaikan oleh kawan kita salah satunya, yaitu izin bertanya Bapak Ibu, ini maksudnya apa nggih? P3K teknis perhubungan ini kok ada notifikasi seperti ini. Padahal untuk P3K teknis ini belum pemberkasan tapi juga mendapatkan notifikasi yang sama. Dan kemudian untuk yang keempat, ini bahkan dari teman-teman P3K tenaga kesehatan ini juga mendapatkan notifikasi yang sama. Bahkan untuk teman-teman nakes ini kan mereka tinggal menunggu SK ya. Nah, sebenarnya tadi saya sudah telepon ya dengan kawan saya yang P3K nakes yang sudah selesai pengisian DRH dan juga penetapan NIP3K di provinsi kami ini sudah kelar, namun sampai saat ini belum dikirimkan untuk bukti screenshotnya. Nah, mereka untuk nakes ini juga mendapatkan notifikasi yang sama bahwa di sana verifikasi berkas itu juga ada di P3K nakes yang tinggal menunggu SK. Nah, kemudian untuk yang kelima ini adalah di sini tidak ada perubahan ya pada link pengisian DRH. Nah, di sini dengan ketika kita teman-teman melihat pada link pengisian DRH yang sudah disubmit, di sini kan ada notifikasi ini. Anda telah mengisi dan mengirim daftar riwayat hidup, pastikan selalu mendapat informasi terbaru mengenai pelaksanaan seleksi CASN melalui situs BKN dan juga instansi yang dipilih. Nah, di sini untuk tampilannya masih sama ya. Ini ada tombol lihat, kemudian ada tombol unggah ulang, lihat, unggah ulang, dan lain sebagainya. Dan dokumen pemberkasan itu tidak hanya 5 itu. Di sini ada 9 dokumen ketika kita pemberkasan itu wajib diupload ya. Jadi di sini mereka katakan ini nggak ada kaitannya dengan pemberkasan ya teman-teman. Jadi itu adalah merupakan notifikasi kelulusan seleksi administrasi yang seharusnya disampaikan terdahulu ya, ketika jadwal pengumuman hasil seleksi administrasi menjelang seleksi kompetensi. Kemudian yang keenam, ini adalah klarifikasi dari BKN. Nah, salah satu informasi kita dapatkan dari salah satu grup grup Telegram dari BKN, bahwasanya di sini disampaikan, "Dear, untuk tampilan baru di SSCASN itu merupakan hasil verifikasi instansi dan mengambil data dari awal pendaftaran dulu dengan checklist tanda centang warna putih, kemudian warna hitam. Itu artinya sama saja artinya. Itu sudah valid. Maksudnya validnya apa? Yaitu valid lulus seleksi administrasi ya. Nah, kalau misalkan di sini kita posisinya sudah lulus prasangga atau pascasangga, kemudian kita tinggal menunggu SK sudah berkasan. Kalau misalkan checklist kita itu warna hitam, putih, atau mungkin pink, ini apakah nanti berpotensi untuk kita itu nggak lulus pemberkasan? Tidak ada katanya ya. Jadi di sini yang dimaksud dengan valid itulah kita sudah validnya itu kita sudah lulus seleksi administrasi. Kalau misalkan teman-teman di sini sudah lulus seleksi kompetensi, tinggal diangkat saja. Ini tidak perlu khawatir ya, dikarenakan kalau kita sudah lulus sampai tahap sini, berarti kita sudah lulus seleksi administrasi ya. Oke, demikian informasi ini semoga bisa sedikit mencerahkan ya untuk kita semuanya. Marilah kita selalu pantau di portal resmi BKN dan juga portal resmi web dari instansi masing-masing yang kita lamar ya. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.